CSR katanya rutin. Kata warga Camplong, yang rutin itu janjinya. Direksi PT Sampang Sarana Sorbres alias Triple S mengklaim CSR rutin tiap tahun. Kedengarannya manis seperti brosur perusahaan. Tapi di Camplong, cerita di lapangan terasa pahit. Pemerintah desa dan organisasi pemuda kompak bilang tak pernah merasakan. Di mana salahnya? Di laporan atau di realita? Direktur PT Triple S menyebut CSR 2025 sudah direalisasikan, tanam mangrove, kurban di masjid, dan petik laut. Alasannya rapi, anggaran ada sesuai undang-undang PT, tapi eksekusinya harus persetujuan holding. Namun warga bertanya sederhana, buktinya mana? Mangrove ditanam di mana? Berapa bibit hidup? Desa mana yang terlibat? Atau ini hanya sekadar angka cantik di laporan? Klaim petik laut pun dibantah keras. Pemerintah desa Derma Camplong dan Karang Taruna yang lama maupun yang baru menyatakan tak pernah menerima bantuan. Padahal tradisi petik laut biasanya terbuka, proposal, alur jelas, diketahui desa dan panitia. Jika berkontribusi, jejaknya harus nyata, bukan samar. Kini publik menagih. Audit terbuka CSR PT Triple S. CSR bukan formalitas, apalagi akrobat administrasi. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Ikon kota, tapi pengawas menghilang. Ada apa dengan patung kerapan sapi? Aroma markup kian menyengat di tengah sorotan publik atas dugaan pembengkakan anggaran patung kerapan sapi di alun-alun Trunojoyo Sampang. Justru dua aktor kunci memilih tak muncul ke panggung hukum. Pengawas dan perencana proyek kompak absen saat dipanggil penyidik unit 2 Tipikor Polres Sampang Selasa 6 Januari 2026 tanpa alasan, tanpa kabar, tanpa rasa bersalah. Padahal proyek yang digadang sebagai ikon kota itu sejak awal diselimuti tanda tanya, anggaran besar, kualitas dipersoalkan. Laporan masyarakat pun jadi pemantik penyelidikan. Maka wajar jika publik heran bahkan curiga. Jika tak ada yang ditutupi, mengapa takut memberi keterangan? Mangkirnya dua pihak strategis ini bukan sekedar bolos, ini sinyal bahwa ada sesuatu yang ingin ditutupi karena perencana menentukan angka, pengawas menjaga mutu. Jika keduanya lenyap, siapa yang harus bertanggung jawab? Publik mendesak penyidik bertindak tegas, panggil ulang, bahkan langkah paksa bila perlu. Jangan berhenti di pelaksana. Sampang butuh keadilan, bukan patung penuh misteri. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Puskesmas atau diskotik? Ada yang janggal di Kedungdung, Sampang, Madura. Saat pasien berharap sembuh dan keluarga berdoa dalam sunyi, sebuah video justru beredar. Dugaan pesta miras dengan dentuman musik DJ di lingkungan Puskesmas Kedungdung. Jam menunjukkan sekitar pukul 22 WIB. Waktu ketika layanan kesehatan seharusnya steril dari hiruk pikuk, bukan dari botol dan bas. Seorang pengunjung berinisial R mengaku menyaksikan langsung. Botol-botol terlihat, anak muda berkumpul, musik menyala. Di tempat yang seharusnya menyembuhkan, justru diduga jadi lokasi pelarian. Ini bukan soal selera hiburan, tapi soal etika dan marwah fasilitas publik. Yang bikin publik makin mengernyit, kepala puskesmas mengaku belum tahu. Pernyataan singkat itu seperti sirine tanpa arah. Benar belum tahu atau belum sempat melihat? Jika benar terjadi, ini tamparan keras bagi pengawasan malam hari. Puskesmas bukan panggung DJ, bukan pula bar terselubung. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Rokok
ilegal menguap di meja birokrasi, disita di Sampang, menghilangnya di Bea Cukai Madura ya. Ada asap yang tak berbau tembakau tapi menyengat nurani. Rokok ilegal hasil pengungkapan di Sampang, Marbol, Suyajaya, Masterclass hingga merek-merek lain resmi dilimpahkan ke Bea Cukai Madura. Tapi setelah itu sunyi, seperti puntung dibuang ke got birokrasi. Nama-nama besar berjejer, Sultan, GP, Dalil, Santos, YS Bolt, Newscastle, hingga Saryaku. Bukan recehan, namun publik hanya mendapat keheningan. Tak ada rilis, tak ada status, tak ada kepastian. Abu-abu, gelap, dan terasa disengaja. Kenapa di bawah kepemimpinan Novian Dermawan rokok ilegal bukan menyusut, justru beranak pinak? Ironisnya, Polres Sampang bergerak sementara Pemekasan membisu. Bandar diduga dikawal, kurir kecil ditangkap. Ironisnya, pembakaran rokok ilegal jadi ritual tanpa nyali. Gagah di kamera, ciut di lapangan. Bea Cukai Madura dan Polres Sampang harus bicara. Tangkap bandarnya dan jangan bersandiwara. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Minyak goreng digerebek. Pernyataan pun ikut tergelincir. Licin. Ada yang lebih licin dari minyak goreng curah di Sukobena, Sampang, Madura. Pernyataan aparatnya. Penggerebekan dugaan peredaran minyak goreng curah ilegal di Desa Pire Tengah, Sukobena, Sampang, Madura seharusnya jadi kabar baik. Tapi publik justru disuguhi drama komunikasi yang bikin kepala pusing. Di satu panggung audiensi, Kapolres Sampang tampil tegas. Kasus ini katanya sudah naik penyidikan. Artinya dugaan pidana jelas, bukti awal ada, mesin hukum mestinya ngebut, alias tidak masuk angin. Begitu kira-kira pesannya. Mantap, meyakinkan. Tak lama berselang, mikrofon berpindah ke Kasih Humas. Nada berubah. Kasus yang sama disebut masih penyelidikan. 10 saksi diperiksa, tapi statusnya belum sidik. Publik pun bingung. Ini perkara naik kelas atau masih pemanasan? Perbedaan pernyataan ini bukan soal salah ucap. Ini soal transparansi hukum atas komoditas rakyat kecil. Minyak goreng bukan barang mewah. Ia hadir di dapur, di wajan, di perut warga. Jika aparat saja tak satu suara, bagaimana publik mau percaya? Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Lubang ditambal, nyawa tak bisa kembali. Ada ironi pahit di Jalan Imam Bonjol, Sampang, Madura. Lubang jalan akhirnya ditambal, tapi setelah satu nyawa pelajar melayang. Aspal datang belakangan, sementara duka sudah lebih dulu mengetuk rumah warga. Cepat? Iya. Tepat waktu? Sayangnya tidak. Bina Marga Jawa Timur bergerak darurat pasca banjir. Stok aspal dikerahkan, lubang ditutup. Penjelasannya logik. Banjir mengikis badan jalan, aspal musuh air. Perbaikan permanen harus menunggu kering. Secara teknis benar, secara nurani publik berhak bertanya, kenapa selalu menunggu korban dulu? Usulan peninggian jalan disebut sudah diajukan sejak awal 2025, tapi kandas di efisiensi anggaran. Lagi-lagi anggaran jadi kambing hitam, sementara jalan berlubang jadi jebakan maut. Tambal darurat ini ibarat plester di luka menganga, menahan darah tapi tak menyembuhkan. Pencegahan tak boleh reaktif. Jalan provinsi bukanlah arena uji nyali. Percepat perbaikan permanen. Jangan tunggu korban berikutnya. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Pinjam bendera, jalan rusak. Negara boncos 2,9 miliar.
Di balik aspal yang terlihat mulus, rupanya ada bendera yang dipinjam. Bukan untuk upacara, tapi untuk proyek jalan DID 2 Sampang. Surat dakwaan jaksa membongkar dugaan modus klasik. Perusahaan dipajang di depan, pelaksana lain bekerja di belakang. Administrasi rapi, fakta di lapangan kabur. Nama Khairul Umam disebut sebagai penghubung semesta. Dari CV ke proyek, dari tanda tangan ke SPJ, bersama sejumlah pejabat teknis. 7 paket rehabilitasi jalan didalilkan, dikondisikan. Dokumen dipoles, kontrak disulap, pembayaran mengalir. Negara kebagian luka 2,9 miliar menurut audit BPKP. Lucunya, skema ini bukan cerita baru. Pinjam bendera seolah tradisi turun-temurun. CV jadi kostum, proyek jadi panggung sandiwara. Yang lucu berubah tragis ketika uang publik jadi korban. Perlu ditegaskan, ini masih tahap dakwaan. Tapi publik berhak curiga dan bertanya, berapa banyak jalan yang dibangun di atas kebohongan administratif? Sidang akan menguji segalanya. Kawal persidangan. Buka semua aktor, bukan cuma figuran. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Selamat buat Dinkes KB dan Disdik Sampang. Plat merah, pajak hitam, prestasi memalukan ala Pemkab Sampang. Bayangkan negara punya mobil tapi lupa bayar pajak. Ironis? Tidak. Ini nyata di Sampang. Sebanyak 772 kendaraan dinas Pemkab tercatat nunggak pajak. Platnya merah menyala, kewajibannya justru abu-abu. 700 lebih kendaraan tak bayar pajak. Itu bukan prestasi, itu memalukan. Lebih membanggakan lagi, 2 OPD tampil sebagai juara, Dinkes KB dan Disdik Sampang. Selamat. Bukan juara pelayanan, tapi juara tunggakan. Lebih absurd lagi, 227 unit kendaraan dinas hilang secara administratif. Fisik entah kemana, STNK dan PPKB raib. Ini kendaraan atau cerita rakyat ya? Tak cukup di situ, puluhan kendaraan dipinjamkan ke pihak luar. Sebagian besar tetap menunggak pajak. Rakyat disuruh taat, pemerintah justru abai. Uang pajak itu uang publik, bukan hiasan laporan. Kalau plat merah saja tak patuh, gimana dengan plat rakyat? Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Aroma busuk proyek merah putih. Gedung koperasi atau gedung kepentingan ya? Sekilas namanya patriotik. Gedung koperasi merah putih, tapi di balik cat merahnya aroma busuk mulai tercium tajam di Sumeneb. Lebih dari 300 titik pembangunan, namun koordinasinya konon hanya dikendalikan satu tangan. Terlalu rapi untuk disebut kebetulan, terlalu gelap untuk disebut kebijakan. Sumber menyebut kendali proyek mengkerucut pada Kasdim 0827 Sumeneb yang memberi rekomendasi sakti kepada seorang koordinator bernama Haji Rudi. Dari anggaran lebih dari 1 miliar, pelaksana di lapangan kabarnya hanya menerima sekitar 700 juta. Sisanya menguap sebelum bangunan berdiri. Bahkan material pun sudah diarahkan. Efisiensi atau monopoli terselubung ya. Tak heran banyak kepala desa mundur secara teratur. Bukan karena tak mampu, tapi karena takut. Proyek belum jalan, potongan sudah menunggu. Lebih getir lagi, muncul dugaan intimidasi lewat Babinsa terhadap pihak-pihak yang kritis. Kritik dianggap gangguan, transparansi diberlakukan seperti musuh. Koperasi harusnya lahir dari gotong royong, bukan tekanan. Ini di Sumeneb. Apa kabar di Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan? Sama atau ada cara yang berbeda? Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual.